Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh, maka semuanya adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana nikmat tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka sungguh orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, pasti dia akan mendapatkan keberkahan dari nikmat tersebut, baik dengan dilipat gandakan nikmatnya atau mungkin diberikan keberkahan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa mempelajari dan mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas tentang kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dia harus berhias dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seorang memiliki akhlak kecuali dia dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka suatu ketika ada seorang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin, amalan apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallahi jalla jalaluhu wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin dan engkau memiliki adab-adab yang baik, yang mana itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Karena sejatinya seseorang itu bisa duduk berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mempelajari dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan masih di bab yang ke-8 tentang permasalahan adab-adab berbicara. Dan kita sekarang masuk di halaman atau berada di halaman 167, masih membahas tentang permasalahan larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan-perkataan keji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa seorang yang beriman kepada Allah dan dia mengatakan dirinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishati wal badi. Maka beliau mengatakan
tidak layak atau bukanlah akhlak seorang muslim orang yang dia suka menghujat, orang yang dia suka melaknat, orang yang dia suka fahis berkata-kata keji, atau orang yang walal badi, atau orang-orang yang berkata kata buruk, baik itu perkataan-perkataan yang mungkin yang sekarang pada zaman sekarang ini ada yang dimasukkan ke adat kebiasaan dan yang lainnya dengan ucapan-ucapan mungkin sudah biasa kita dengar, tapi sejatinya itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, maka kita harus hindarkan diri kita dengan hal tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum ahlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian itu bukan dilihat dari mukanya, bukan dilihat dari mungkin bentuk tubuhnya atau kaya dan miskinnya misalnya, tapi yang dilihat adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka beliau menyebutkan di sini di 167, peringatan seorang yang sering melaknat tidak akan menjadikan seseorang tersebut menjadi jujur atau tidak menjadikan seorang yang jujur. Dia sering melaknat, dia sering mencaci maki, sering mengucapkan ucapan kotor, kemudian membicarakan aib orang, maka wallahi dia bukanlah orang-orang yang jujur, malah dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Diharamkan baginya syafaat dan persaksian pada hari kiamat. Enggak dikasihkan dia syafaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa tidak dikasihkan syafaat? Karena dia sudah berkhianat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terus kita sebutkan sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, ana antadirukum fil haud, aku tunggu kalian di telagaku. Kemudian ternyata ada orang-orang yang dihadang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau oleh para malaikat tidak boleh masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ummati ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, biarkan dia masuk ke telagaku kemudian dia minum, ya Allah. Tapi dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta la tadri ma hadisu ba'da. Engkau enggak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal dunia. Dia berkhianat, dia mengatakan cinta kepadamu tetapi dia mengkhianati engkau. Dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh engkau wahai Muhammad. Dia meninggalkan sunnah-sunnahmu, bahkan apa yang engkau larang, apa yang Allah larang mereka lakukan dan mereka merasa nyaman dengan hal tersebut. Di antaranya adalah melaknat, mencaci maki, menghina orang lain dan yang lainnya. Maka sungguh dia tidak akan mendapatkan syafaat dan dia tidak boleh bersaksi pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melaknat sesuatu namun sesuatu itu tidak pantas dilaknat, maka akan kembali kepadanya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah layak seorang mukmin melaknat saudaranya, atau tidak boleh seorang mukmin melaknat saudaranya. Kalau enggak ada ternyata pada diri saudaranya, maka laknat itu akan kembali kepada dia. Maka jangan kita suka melaknat orang lain, mencaci orang lain. Maka kita katakan kalau memang dia ada salahnya, dia ada kekeliruannya, apa sih susahnya kita pegang tangannya kemudian kita nasihati dia dengan baik? Kemungkinan dia bisa berubah dengan nasihat tersebut, bukan dengan mencaci maki. Apalagi sekarang sedikit-dikit temannya salah di media sosial, ada bertengkar suami istri, istrinya suka buat status di media sosial, maka enggak benar dengan hal tersebut. Tidak benar hal tersebut, karena itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Jalla Jalaluhu dan kita akan dijauhkan dari keberkahan. Kemudian lihatlah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lis-siddiqin ayyakuna la'anan. Maka tidak pantas bagi seorang yang jujur untuk saling melaknat atau sering melaknat saudarinya atau saudaranya. Dan diriwayatkan juga dari Abu Darda, dia mengatakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syuhada'a wala sufa'a yaumal qiyamah. Maka sungguhnya orang-orang yang suka melaknat
dia tidak pantas menjadi saksi dan dia tidak akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Padahal syafaat dari hari kiamat itu akan membantu seorang mukmin bisa terhindar dari api neraka. Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwa seseorang yang suka melaknat atau seorang yang melaknat angin di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ini laknat angin juga kita enggak boleh, jemaah. Ada datang gempa, kita laknat gempa. Ada datang banjir, kita laknat banjir. Enggak boleh. Enggak boleh dengan hal tersebut. Maka banyak-banyak minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya, mau dia angin, mau dia gempa, mau dia banjir dan yang lainnya, adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak pantas kita laknat hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, la tal'an ar-riha fa'innaha ma'muratun. Jangan engkau melaknat angin, karena sesungguhnya angin itu yang memerintahkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innahum man la'ana syai'an laysa lahu bi'ahli raji'at la'natu alaihi. Maka sungguhnya siapa saja yang melaknat dan yang dilaknat itu tidak sepantasnya dilaknat, maka laknat tersebut akan kembali kepadanya. Hati-hati. Benda mati pun ketika kita laknat kemudian enggak pantas memang itu dilaknat, balik lagi kepada kita, jemaah. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan ucapan. Ucapan ini kadang membuat kita bisa sengsara dunia akhirat, jemaah. Diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga ucapan, jangan suka melaknat, jangan suka mencaci maki, jangan suka menghina orang, jangan suka menggibah orang, menamimah orang. Maka itu adalah suatu kehinaan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang tersebut. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dalam hadis di atas terdapat larangan melaknat, dan siapa yang berakhlak demikian maka tidak akan ada sifat-sifat yang baik pada dirinya. Dan itu memang sudah kenyataan, jemaah. Kalau kita lihat ada orang yang suka melaknat, suka menggibah, suka membicarakan aib orang lain, enggak ada yang kita dapati kebaikan di sana, enggak ada. Walaupun mungkin temannya banyak, ya temannya semuanya adalah tukang laknat, tukang gibah, tukang namimah, semuanya enggak ada kebaikan. Dan yang akan membuat dia cuma stres. Ada masalah di temannya, dia yang sibuk dengan masalah temannya. Ada yang ini dia sibuk dengan, maka dia akan mati dengan stres tersebut. Dan biasanya orang yang suka melaknat tuh ya memang cepat stres dia. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ternyata banyak penyakit yang timbul pada diri kita itu karena sebab pikiran kita, jemaah. Di antaramu yang merusak pikiran itu ada laknat. Dikit-dikit melaknat orang lain. Ada temannya yang beli mobil, dia yang heboh melaknat, ini dari hasil tipu, hasil riba. Dia sibuk dengan orang lain. Dia sibuk dengan hal tersebut, membuat pikirannya kacau, kemudian dia stres dengan hal tersebut, maka tidak ada kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya. Enggak ada kebaikan. Enggak ada sifat-sifat terpuji dan kebaikan pada dirinya. Dikarenakan laknat adalah doa yang dimaksudkan untuk menjauhkan seorang dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Kita melaknat orang lain, ternyata orang lain tersebut enggak layak untuk dilaknat dan memang enggak jelas juga, tiba-tiba maka akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita hal tersebut dan akan membuat kita terjauh dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa seperti ini bukanlah akhlak kaum muslimin yang Allah sifati mereka sebagai kaum yang saling menebarkan rahmat, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menjadikan mereka layak seperti suatu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu bagian dengan bagian yang lainnya, bahkan sebagai tubuh yang satu. Dan seorang mukmin mencintai segala sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang dia suka mendoakan, mengatakan laknat untuk saudaranya, mau dia sama muslim atau mungkin dia di luar agama Islam pun enggak boleh. Kita melaknat orang lain enggak boleh. Bahkan melaknat sesembahan orang lain itu enggak boleh. Allah larang kita, jemaah. Antum melihat ada sembahan orang lain dipamerkan, antum enggak boleh melaknat
sesembahan mereka. Misalnya ada patung misalnya. Antum nggak boleh melaknat patung tersebut, mengatakan, patung ini laknat dia, nggak boleh. Karena kenapa? Kalau nanti mereka mendengar hal tersebut, bukan malah kebaikan yang kita katakan, tapi Allah dilaknat, dicaci maki Allah, maka akan tambah lebih besar. Dan ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah engkau melaknat Tuhan-Tuhan mereka, fa yasubbullaha bighairi ilmin, kemudian mereka mencela, memaki Allah tanpa ada ilmu pada diri mereka. Itu pun kita dilarang. Terus apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita katakan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukankah yang kita harapkan mereka itu bisa menyembah Allah Rabbul Alamin? Bukankah kita menginginkan semua mereka itu jadi baik? Bukankah kita menginginkan supaya mereka itu kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluh? Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Karena Allah Rabbul Alamin maha kuasa untuk membolak-balikkan hati seorang dari kafir dia menjadi beriman, dari yang dia musyrik dia menjadi orang-orang yang kembali taat kepada Allah Rabbul Alamin, dari yang dia suka dusta menjadi orang-orang yang jujur Allah Rabbul Alamin yang bisa merubah hal tersebut. Maka doakan mereka kebaikan, doakan mereka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, kemudian dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sebuah hadis yang sahih menyebutkan melaknat seorang mukmin seakan-akan membunuhnya. Maka ini enggak boleh, apalagi seorang mukmin. Apalagi kita katakan tadi orang yang di luar dari agama Islam tidak boleh kita laknat, kecuali memang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah Fir'aun, kemudian disebutkan kejelekannya, di antaranya adalah Qarun, kemudian di antaranya adalah Haman. Maka kalau ada dalil seperti itu, maka tidak jadi masalah kita melaknat dia. Disebutkan juga iblis laknatullah alaih, juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seorang yang membunuh akan memutuskan saudaranya dari segala manfaat duniawiyah, sementara laknat akan memutuskan dari nikmat akhirat, dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk membolehkan laknat. Tidak boleh. Laknat, kata-kata keji, menghinakan orang lain, menggibah, berdusta, menjelek-jelekan orang lain, mengucapkan aib orang lain, maka tidak ada jalan untuk menghalalkan hal tersebut. Kemudian di antara peringatan pula bahwasanya melaknat, mencaci maki orang lain, menghinakan orang lain termasuk dosa yang paling besar. Bahkan tergolong sebesar-besar doa adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini juga kalau kita suka laknat orang lain tuh akan berimbas kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, emang ada orang yang melaknat orang tuanya? Kata Nabi SAW, ada. Siapa mereka? Dia lagi berantem sama sohibnya, sama temannya, misalnya si A ini berantem sama si B, si A ini mengatakan semoga bapak engkau dilaknat, ibu engkau dilaknat. Dibalaslah sama si B itu mengatakan bapakmu juga dilaknat, ibumu juga dilaknat. Itu kembali lagi kepada orang tua kita. Hati-hati. Itu pun dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh, dan itu diantara bentuk melaknat kedua orang tua. Wa yasubbu rajulu wa yasubbu ummahu wa abahu wa ummahu. Maka dia melaknat seorang laki-laki, kemudian dia pun dilaknat bapaknya dan ibunya. Dan ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya termasuk dosa-dosa besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa seorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau mengatakan, dia mencaci bapak orang lain, lalu orang tersebut mencaci bapaknya dan juga mencaci ibunya. Dalam lafaz Imam Muslim, beliau bersabda, termasuk dosa-dosa besar adalah seorang menghujat kedua orang tuanya. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin seorang menghujat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, benar, dia mencaci bapak orang lain, orang tersebut mencaci bapaknya dan dia mencaci ibunya orang lain, lalu orang tersebut mencaci ibunya. Maka ini sama kita melaknat orang tua kita. Hati-hati dengan ucapan laknat, mencaci maki dan yang lainnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-9. Maka beliau mengatakan di sini keutamaan meninggalkan debat walaupun ia berada dalam kebenaran. Ini di antara adab berbicara.
Di antara adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan debat. Kalau ada yang ngajak kita debat, kemudian debatnya itu debat kusir. Apa maksudnya debat kusir? Debat yang nggak ada ujungnya. Debat yang nggak ada ujungnya. Yang mana mereka ngajak debat itu untuk menang-menangan. Nggak usah ikut-ikutan debat tersebut. Walaupun mungkin kita akan menang. Walaupun kita menyampaikan kebenaran. Karena nggak ada gunanya. Soalnya kalau lagi berdebat dengan seseorang, kemudian dia nggak nyari kebenaran, maka semuanya akan dibawa. Bapaknya dibawa, kakeknya dibawa, ustadznya dibawa. Untuk memenangkan debatnya. Dan ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Taala dan Rasulnya. Beda dengan imam-imam kita zaman dahulu, Masya Allah. Dari kalangan Imamul Arba, imam yang 4. Di antara mereka ada yang berdebat. Imam yang pertama ini mengatakan hukum suatu permasalahan itu haram. Imam yang kedua ini mengatakan halal. Tapi tujuan mereka adalah mencari dalil yang kuat mana yang benar. Saling bahkan disebutkan dalam debat itu mereka saling narik baju. Akhirnya kancing-kancing baju lawan debatnya itu copot. Imam yang A menarik kancing bajunya yang B menarik kancing bajunya yang A. Sampai dikeluarkan argumen dalil-dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah selesai apa yang terjadi, imam yang A yang awalnya mengatakan itu haram, dia beralih pendapatnya menjadi halal. Imam yang B mengatakan halal, berubah pendapatnya menjadi haram. Karena saking bagus dalil dari lawan debatnya. Ini enggak jadi masalah. Kalau kita lihat yang di debat-debat tuh Masya Allah, yang di debat-debat di televisi, yang debat antara ustadz ini, kayaknya nggak ada faedah dari hal tersebut. Cuma apalagi kita yang nggak ada ilmunya, yang cuma kita akan sanjung cuma satu ustadz saja, bukan yang ustadz yang lainnya. Kecuali kalau memang mereka berdiskusi, mana yang dalilnya kuat, bagus, ayo kita ambil. Ana pernah melihat ada debat, Masya Allah, ada debat. Orang yang satunya menanyakan dalil ini dari mana engkau mengamalkan amalan ini. Ternyata orang tersebut ketawa-ketawa dan nggak nyambung. Nggak nyambung debatnya, diketawa-ketawa masalah dulu kalau nggak salah itu masalah jaringan Islam liberal. Itu didebat sama ada dari kiai kita, sama ada dari orang yang mengatakan jil itu boleh, jaringan Islam liberal itu boleh. Itu di debat itu nggak ada, ditanya ini jawabnya beda, kemudian dia menyarikan argumen yang entah dari mana. Akhirnya kiai-kiai kita ini pun emosi dengan hal tersebut, mau berantem semuanya, nggak ada faedah sama sekali. Keluar dari debat itu pun orang-orang bingung apa sih yang dimaksud dengan hal ini dan seterusnya. Nah, maka kalau ada seperti itu, kata para ulama diantaranya adalah Syekh Fuad bin Abdul Aziz, tidak usah nimbrung-nimbrung. Apalagi kalau kita nggak ada ilmu, misalnya mau ngajak-ngajak debat orang, apa kita mau dapati? Nanti kita dibawakan hadis palsu, bingung juga kita. Dia mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disebutkan bahasa Arabnya. Apalagi kita baru belajar, kok ada ya dalil bahasa Arab kayak seperti itu ya? Kok bisa? Nah, akhirnya kita akan bingung. Maka ini ditinggalkan oleh beliau. Kata beliau, al-mira'u. Menurut bahasa artinya adalah bersengketa. Bersengketa dan berdebat. Kata asal dari bahasa adalah al-jidal. Dan dalam perdebatan seorang mengindikasi suatu perkara dan sikap-sikap mental seorang, atau disebut sikap-sikap mental yang mengarahkan kepada permusuhan dan selainnya. Ini dia. Dan kita rata-rata kita lihat ternyata debat bukan untuk kebaikan, tapi untuk mencari supaya dia yang menang, kemudian dia meninggalkan syariat ini dan syariat itu. Maka itu tidak boleh. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya pendapatku ini salah, ada dalil yang menyanggah hal tersebut, buang pendapatku, nggak usah dipertahankan. Dan beliau pun pernah mengatakan, lempar ucapanku kalau memang bertentangan dengan hadis di tembok-tembok, buang dia ke tong sampah. Bahkan beliau mengatakan, lawistabanat lakum sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyada'aha liqauli ahadin. Kalau sudah jelas bagi kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan dibuang gara-gara ucapan orang lain. Jangan. Ini enggak boleh. Kemudian berasal dari kalimat marisatu asya.
marisatu sisa, apabila Anda memeras dan mengeluarkan susunya. Nah, ini dia. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemuka di hamparan. Aku adalah pemuka di hamparan sungai. Bagi setiap yang meninggalkan perdebatan walaupun ia berada dalam kebenaran. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Dan bagian surga tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Lihat, sudah disiapkan bagi orang yang dia meninggalkan debat walaupun dia benar. Karena yang dicari itu bukan kebenaran, debat-debat enggak jelas. Allah sudah siapkan dia surga. Maka kalau aja ngajak, ayo kita debat. Debat apa dulu? Oh, permasalahan ini. Tanya dulu, mau engkau apa? Mau mencari kebenaran atau mencari menang? Kalau nyari menang ya sudah, enggak akan bisa kita ngelawan engkau. Engkau pasti akan menang karena akan membawa ini. Dia cari cara menggunakan hawa nafsu mereka supaya menang. Kemudian dan seterusnya, akan bisa karena dia tidak mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, bismillah. Karena kita pasti tidak akan saling jotos-jotosan, akan mengeluarkan dalil ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga orang itu akan disiapkan surga pula bagi orang-orang yang dia meninggalkan bercanda, meninggalkan bercanda, kedustaan walaupun ia bercanda. Karena ada kadang-kadang orang kalau bercanda itu dusta-dusta. Khususnya memang yang dusta nih, kalau bercanda dia benar nggak jadi masalah dan seterusnya. Yang penting jangan sampai menyakiti hati seseorang. Karena ingat, bercanda itu boleh, cuman kita harus perhatikan orang yang kita ajak bercanda ini kayak gimana orangnya. Jangan karena memang ada di dalam syariat Islam membolehkan kita bercanda dengan ucapan yang benar, cuman jangan sampai menyakiti orang lain karena tidak semua orang itu bisa bercanda. Kemudian beliau mengatakan, bagi surga yang tertinggi siapa untuk mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dalam hadis tersebut diterangkan bahwasanya siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun ia jujur dan benar, maka dijanjikan baginya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah di halaman surga. Masyaallah, dia disiapkan baginya rumah di halaman surga, atau disiapkan baginya di surga rumah oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam Tuhfah disebutkan bahwa hal itu karena ia telah berpaling dari perusakan hati orang yang diajaknya berdebat dan menghalaunya, termasuk keluhuran jiwa dan menampakkan kemuliaan serta keutamaan dirinya. Maka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-mar'u fil Qur'ani kufrun. Memperdebatkan Al-Quran adalah kekufuran. Al-Quran didebatkan. Kalau sudah memang jelas ayatnya, jelas yang dimaksud, kenapa kok kita heboh dan yang lainnya kemudian menolak Al-Quran tersebut. Kemudian dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, apa yang dapat menyatukan hati-hati kalian, dan apabila kalian bersengketa maka berdirilah. Maksudnya udah tinggalin sudah, nggak usah baca Al-Quran kalau membuat kalian itu bersengketa. Tinggalin sudah perdebatan tersebut. Persengketaan yang dimaksud dalam hadis ini adalah perdebatan dalam memahami maknanya, dan mungkin juga yang dimaksud adalah perdebatan dalam tata cara pelaksanaannya, dan ketika terjadi perbedaan pendapat yang akan menyebabkan keburukan terhadap Al-Quran. Seorang muslim diperintahkan untuk menghentikannya sehingga keburukan tidak terjadi dan perdebatan tidak semakin membesar. Ingat, ini memang debat yang dia tidak nyari kebenaran. Adapun orang yang debat cari kebenaran, fadhol, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, seperti kita berdiskusi lah. Kita pahamnya seperti ini, antum pahamnya gimana? Antuna pahamnya gimana? Duduk, kita bicarakan mana dalilnya, keluarkan dalilnya ini. Oh, ternyata maksudnya ini, berarti ana salah. Ya sudah, ana terima, berarti ini yang ana amalkan. Karena dahulu saya memahami seperti ini dan seperti itu. Itu yang bagus. Itu yang bagus, berdiskusi atau berdebat, tapi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran.
Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, perintah meninggalkan perdebatan tentang Al-Quran oleh para ulama difahami pada perdebatan yang tidak dibolehkan atau perdebatan yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak dibolehkan, seperti perdebatan tentang Al-Quran itu sendiri atau pada salah satu kandungan maknanya yang tidak ditoleransi adanya ijtihad dan perbedaan yang akan menimbulkan keraguan dalam masalah furu', yaitu cabang agama. Adapun diskusi para ulama berkaitan dengannya untuk mendapatkan faedah, menunjukkan kebenaran, maka perbedaan mereka dalam hal ini bukanlah sesuatu yang terlarang, melainkan diperintahkan, dan keutamaannya jelas. Kita memahami Al-Quran ini, kita tanyalah sama kiai yang dia memahami ini apa maksudnya ini, apakah benar pendapatku seperti ini, kemudian gimana, dikeluarin tafsir ulama, disebutkan ini. Kemudian kalau memang kiai itu yang benar, kita harus belapang dada, walaupun mungkin kita menganggap ini enggak boleh, tapi kok dia mengatakan boleh, ternyata setelah dijelaskan kita yang salah paham, maka hendaknya kita mengambil mana yang memang kuat dan mana yang memang itu adalah kebaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin di zaman ini atau di zaman para sahabat sehingga sekarang tidak telah sepakat akan hal-hal ini. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Maksudnya apa? Melainkan perintah dan keutamaan jelas. Kaum muslimin di zaman para sahabat juga seperti itu. Ketika mereka enggak paham dengan satu hal lain, mereka berdiskusi. Kemudian ketika jelas, ya sudah, itu yang mereka telah sepakati akan hal tersebut. Allahu Ta'ala alam bisawab. Maka hadis di atas juga berisikan anjuran untuk membentuk jemaah persatuan dan kesatuan, serta peringatan dari perpecahan dan perselisihan. Larangan memperdebatkan Al-Quran tanpa alasan yang benar, dan di antara hal buruk dari perkara ini, jika nampak sesuatu argumentasi ayat tentang suatu masalah yang menyelisihi pendapat nalar, maka dengan segala bantuan nalar, analisa yang mendalam yang dilakukan untuk menakwil Al-Quran itu agar sesuai dengan nalar tersebut dan terjadi kesimpang siuran dalam pertentangan ini, demikian yang disebutkan oleh Al-Fatih. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kadang ada dalam ayat-ayat itu yang enggak kita pahami, ya sudah. Kalau kita enggak pahami, ya sudah, enggak usah cari-cari ini kita ke sini ya sudah. Karena memang kadang ada syariat yang enggak sesuai dengan akal kita, dan harusnya akal itu yang mengikuti syariat. Anggap yang contoh yang mudah. Apa itu? Salat, kenapa kok salat asar itu 4 rakaat? Kita sampai sekarang enggak tahu. Wallahi kita sampai sekarang enggak tahu kenapa itu. Kemudian salat maghrib kenapa 3 rakaat? Kenapa salat isya 4 rakaat? Kenapa salat subuh cuma 2 rakaat? Kita enggak tahu. Walaupun kita enggak tahu dengan hal itu, alhamdulillah kita kerjakan. Karena memang seorang muslim harus seperti itu. Akalnya ini ngikutin syariat. Jangan memaksakan syariat itu ngikut akalnya, enggak akan bakalan bisa. Kemudian yang berikutnya, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Karena itu janganlah kamu wahai Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Muhammad bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, karena itulah janganlah kamu Muhammad berdebat, yakni bersengketa dan menyampaikan argumentasi tentang mereka kecuali perdebatan zahir saja, yakni perdebatan yang dilandaskan atau didasari dengan ilmu dan keyakinan dan juga mengandung faedah. Adapun perdebatan yang didasari dengan kebodohan dan mereka-reka sesuatu yang tidak diketahui, atau perdebatan yang tidak mendatangkan faedah, tidak juga berfaedah kepada agama juga jika mengetahuinya, seperti perdebatan tentang Ashabul Kahfi. Kenapa kok kita repot-repot? Ashabul Kahfi itu berapa jumlahnya? Oh, anjingnya kayak gimana dia? Posisi di tidurnya kayak gimana? Enggak ada faedahnya sama sekali. Sudah kita yakini di dalam Al-Quran itu ada Al-Kahfi, di sana diceritakan ada 7 pemuda, kemudian ada anjingnya. Selesai sudah satu itu, sudah itu masalah. Enggak usah digali-gali ini. Akhirnya ternyata banyak ibadah yang ditinggalkan dari hal tersebut. Enggak ada faedahnya juga. Kalau dapat ya alhamdulillah, tapi jangan kita disibukkan dengan hal tersebut, berdebat
saling hantam, saling pukul misalnya, gara-gara yang satu mengatakan seperti ini, yang satu mengatakan seperti ini. Maka banyaknya perdebatan dan analisa yang berkelanjutan di dalamnya hanya melalaikan waktu dan mempengaruhi kecenderungan hati tanpa faedah. Nah, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, larangan membuat suatu kaum tertawa dengan perkataan dusta. Ini enggak boleh. Ini ada berbicara, jangan kita ngelawak tapi lawakan kita dusta. Ini enggak boleh. Apalagi sampai membawa syariat, sampai mentertawakan agama Allah Jalla Jalaluhu dan yang lainnya. Maka ini enggak boleh. Bahkan ada di antara kalangan para sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW, yang dia bercanda, kemudian dia bercandanya ini yang mana ada kedustaan di sana atau yang lainnya, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagian orang terlihat cenderung mengada-ngada dan membuat suatu perkataan dusta, lalu disandarkan kepada dirinya atau kepada orang lain dengan tujuan menjadikan sebagai anekdot lucu bagi orang-orang yang hadir di majelisnya. Ini supaya orang-orang ini ketawa. Dan orang-orang yang memperhatikan itu tidak tahu bahwa dia telah tergerincir ke dalam perkara yang amat berat. Termasuk ke dalam perkara yang amat berat. Dan ini disebutkan oleh Muawiyah binti Haida radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kemudian disahihkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Ahmad, kemudian Tirmidzi, Ad-Darimi, kemudian disebutkan di dalam Syarhu Sunnah. Apa kata Nabi SAW? Celakalah bagi orang-orang yang dia menceritakan sesuatu kemudian dia berdusta dalam menceritakan itu dengan tujuan membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa. Celakalah baginya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan yang ke-11, apabila seorang yang menceritakan sesuatu kepada saudaranya lalu ia berpaling, maka yang diceritakannya adalah suatu amanah. Ini juga harus dijaga. Ada orang yang menceritakan sesuatu kepada saudaranya lalu ia berpaling, maka yang diceritakannya adalah suatu amanah. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menceritakan sesuatu kepada saudaranya lalu dia berpaling menengok, maksudnya melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat ke kiri dan ke kanan, ada orang enggak yang melihat dia atau ada orang enggak yang mendengar dia, maka cerita tersebut adalah amanah, enggak boleh dibocorkan. Ini biasanya kadang-kadang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau ada yang cerita sama dia satu, diceritakan ke yang lainnya. Akhirnya diceritakan ke orang lainnya, rahasia ini ya, Anda enggak ceritakan ke orang lain. Besok yang diceritakan tuh ceritakan lagi ke orang lain. Jangan ceritakan ke orang lain yang rahasia. Besok lagi dia cerita lagi, yang diceritakan itu cerita ke orang lain, mengatakan rahasia lagi. Ini bukan rahasia. Ya sudah, yang satunya mengatakan rahasia, satu kampung sudah orang yang tahu dengan hal tersebut. Maka ini juga ketika ada orang yang percaya sama kita, kemudian dia bercerita mungkin aibnya, misalnya permasalahan rumah tangganya, dia ingin mungkin cari solusi ke kita, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka jaga hal tersebut, jangan disebarkan. Beliau semoga Allah mengampuninya menerangkan hadis ini adalah adab nabawiyah yang sangat agung, di mana Nabi SAW mengkategorikan seorang yang menengok ke kiri dan ke kanan ketika menceritakan sesuatu sebagai suatu penyampaian rahasia untuk dijaga dan tidak disebarluaskan. Ibnu Rasnan mengatakan karena menengok ke kiri dan ke kanan adalah pemberitahuan kepada orang yang diajak bicara bahwa ia khawatir orang lain akan mendengar ucapannya dan dia telah mengkhususkan dirinya dengan rahasianya tersebut. Jadi menengoknya ia sama dengan mengucapkan, simpanlah ini dariku baik-baik, yakni dengarlah dariku lalu simpanlah, dan itu adalah amanah bagimu. Allah Ta'ala dalam sahab Jumat ini yang mungkin Anda dapat sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Maka yang dapat kita pahami atau kita simpulkan di sini, yang pertama,
Ingat, kita dilarang untuk berbuat keji, mengucapkan perkataan keji, melaknat, mencaci maki orang lain, karena sejatinya itu adalah perbuatan yang sangat hina, dan menjaga diri kita dari hal tersebut akan dijamin kita masuk surga oleh Allah Taala. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan perdebatan. Sudah enggak usah ikut-ikut debat, apalagi kita enggak paham dengan hal tersebut, tinggalkan. Walaupun mungkin kita benar, kecuali kalau memang dia mencari kebenaran dalam perdebatan tersebut, mencari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka boleh. Kemudian yang berikutnya adalah larangan membuat suatu kaum itu tertawa sedangkan dia mengatakan dusta. Ini enggak boleh. Kita ngelawak dengan ucapan dusta supaya orang lain ketawa, enggak boleh, haram hukum. Karena itu adalah perbuatan dusta. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang itu senantiasa menjaga amanah, senantiasa menjaga rahasia saudaranya, bahkan seandainya pun dia punya aib, kita simpan aib tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, aib saudarinya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mungkin bisa jadi orang-orang enggak tahu aib kita sampai sekarang. Kalau jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, itu mungkin karena kita menjaga aib saudara kita. Seandainya kita diberikan mungkin bau dari dosa, dari aib kita yang kita kerjakan, mungkin semua orang akan tahu keburukan kita. Maka kita tidak mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita di kesalahan ada, sehingga kita bisa berintrospeksi diri dan meletakkan diri kita pada posisi sahabat kita ini. Seandainya kita menyebarkan aib mereka, kemudian kita dalam posisi mereka, aib kita disebarkan oleh orang lain, maka sungguh kita tidak mau dengan hal tersebut. Bahkan Nabi SAW menjamin mereka akan disimpan aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, faqad ghafartuka wa satartuka. Aku telah mengampuni dosamu dan aku telah menutup apa yang engkau miliki dari aib-aib tersebut. Namallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin kita sisakan ada pertanyaan, tafadhol, mungkin 1, 2 dan seterusnya. Namallahu ta'ala alam shawab. Kalau memang enggak ada pertanyaan, semoga Allah Jalla Jalaluhu terus menjaga lisan kita jemaah dari mencaci maki orang lain, menghinakan orang lain, membicarakan aib orang lain, menggibah orang lain, atau mungkin berkata-kata keji, kotor dan seterusnya. Dan semoga Allah Taala dengan hal tersebut memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.